Oke, jadi kali ini aku akan nge-review kasus yang udah aku pelajari yaitu peptic ulcer. Disclaimer dulu, jadi materi-materi yang akan dibahas ini udah aku rangkum sesimpel mungkin supaya nggak pusing buat ngafalinnya. Dan mungkin nanti teman-teman yang mau lihat slide-nya juga bakalan aku taruh di deskripsi. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, jadi ini adalah materi-materi yang akan dibahas, tapi sebelum kita membahas basic science ataupun clinical science-nya, kita bahas dulu konsep map dari penyakit ini. Jadi pada dasarnya, peptic ulcer ini terbentuk dikarenakan ulcer formation yang diakibatkan oleh infeksi dari bakteri Helicobacter pylori, yang dimana Helicobacter pylori ini akan mengalami kolonisasi dan menginfeksi bagian lambung, yang dimana ketika terjadi kolonisasi dan infeksi ini akan rilisnya si virulence factor, diantaranya yaitu yang pertama urease, yaitu enzim yang mengconvert urea menjadi CO2 dan amonia, yang dimana amonia ini sifatnya basa, sehingga dari pemeriksaan urea breath test-nya akan positif, dan dikarenakan sifat basa dari urea ini akan meningkatkan pH di lumen lambung sehingga akan suitable buat bakteri ini untuk survive, sehingga survivalnya akan meningkat. Lalu selanjutnya ada virulence faktor berupa protease dan fosfolipase, yang dimana sifatnya itu menghancurkan atau mendisrupt mucosal barrier pada lambung. Lalu selanjutnya ada VACA, yaitu virulence factor yang menginduksi apoptosis dengan cara pembentukan vakuola. Lalu selanjutnya ada CAGA, yang dimana dia bersifat menghancurkan sitoskeleton dari sel dan menginduksi rilisnya interleukin 8, yang dimana nanti efeknya tuh ke inflamasi, yang dimana inflamasi ini tidak hanya diinduksi oleh CAGA tetapi juga ada dari lipopolisakarida yang efeknya itu merekrut inflammatory cell. Nah, lalu selanjutnya dari inflamasi ini akan memberikan efek berupa sekresi gastrin, yaitu hormon yang mengatur regulasi aktivitas lambung itu menjadi meningkat, sehingga produksi asam lambung itu meningkat, yang dimana manifestasi dari semua aktivitas dari virulence factor ini akan menyebabkan mukosa dari lambung itu mengalami kerusakan sehingga akan terbentuk ulcer, sehingga dari sini kita dapat mendiagnosa pasien mengalami peptic ulcer. Lalu selanjutnya, dari pembentukan ulcer sendiri dapat menyebabkan gastric juice, yaitu konten yang disekresikan oleh gaster itu mempenetrasi mukosa sehingga akan terjadi iritasi dari submucosal plexus, yaitu saraf-saraf yang menginervasi mukosa sehingga terjadi rasa sakit setelah heavy meal atau makan makanan yang berat seperti nasi dan lauk-lauk lainnya. Lalu selanjutnya menyebabkan rasa sakit ataupun nyeri tekan pada bagian epigastrik dan mual muntah. Lalu selanjutnya dari endoskopi sendiri, ketika dilakukan endoskopi tentunya akan ditemukan gastric ulcer. Lalu selanjutnya dikarenakan pada proses pengosongan lambung itu nantinya akan menyebabkan asam yang masuk ke dalam duodenum itu berlebih, maka akan menstimulasi terjadinya refleks saraf dan hormonal feedback yang menyebabkan proses pengosongan lambung itu menjadi menurun sehingga akan menyebabkan bloating dan abdominal distension atau kembung. Nah, lalu selanjutnya kita membahas materi pertama, yaitu anatomi dan histologi dari lambung. Nah, seperti yang kita ketahui, stomach atau lambung itu merupakan organ pencernaan yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang teringest atau kita telan. Lalu selanjutnya berfungsi sebagai mechanical breakdown dan tempat mixing dari bolus dan konten digestif lainnya. Lalu selanjutnya di sini juga terjadi chemical breakdown yang dimana menyebabkan ikatan kimia di antara makanan yang kita telan itu akan dihancurkan. Terutama di sini terjadi chemical breakdown dari protein. Lalu selanjutnya tentunya juga untuk produksi intrinsic factor, yaitu substansi yang berperan penting untuk membantu absorpsi atau penyerapan dari vitamin B12 pada usus. Lalu selanjutnya, secara anatomis, lambung memiliki bentuk menyerupai huruf J yang terdilatasi.
Jadi J-nya kayak huruf J yang gendut gitu. Yang dimana dia punya dua surface, yaitu surface medial dan lateral. Untuk surface medial, areanya itu dikenal dengan nama lesser curvature dengan panjang sekitar 10 cm, sedangkan bagian lateralnya, surface lateralnya itu dikenal dengan nama greater curvature dengan panjang kurang lebih 40 cm. Selain itu, lambung juga dapat dibagi menjadi 4 bagian atau regio, yaitu yang pertama cardia, regio cardia, yaitu area transisi antara lambung dan esofagus yang letaknya superomedial. Di sini juga terdapat sphincter, yaitu pintu masuk dari esofagus ke lambung gitu. Nah, terus ada fundus. Jadi fundus itu merupakan ruang yang terletak pada superior portion dari lambung. Lalu ada body atau bagian badan, yaitu merupakan bagian yang paling besar dari lambung. Fungsinya itu sebagai mixing tank dan sebagian besar HCl atau asam lambung dan enzim diproduksi di sini karena di sini kaya akan gastric glands. Lalu selanjutnya area pylorus, yaitu area yang paling distal dari lambung. Di sini juga merupakan area transisi antara lambung dan duodenum. Gitu. Nah, lalu pada bagian interiornya sendiri, lambung memiliki struktur bernama rugae, yaitu lipatan yang berfungsi untuk memperluas area ketika lambung terisi atau terdistensi. Lalu selanjutnya untuk vaskularisasi dari lambung, pada dasarnya merupakan percabangan dari celiac trunk, yang dimana right dan left gastric artery ini mensuplai bagian lesser curvature, sedangkan right dan left gastroomental artery mensuplai bagian greater curvature. Lalu untuk short and posterior gastric artery ini memvaskularisasi bagian fundus dan upper body. Tuh. Lalu selanjutnya secara histologis lambung tersusun atas 4 lapisan, yaitu yang pertama yang paling superficial tentunya mukosa, lalu ada lapisan submukosa, muscularis externa, dan serosa. Yang dimana lapisan yang berperan dalam patofisiologi penyakit ini adalah lapisan mukosa, dikarenakan terdapat gastric glands yang tersusun atas yang pertama parietal cells. Jadi parietal cells ini fungsinya untuk mensekresi asam lambung dan intrinsic factor. Lalu ada G-cell yang dimana fungsinya itu untuk mensekresi hormon gastrin. Lalu ada chief cell yang berfungsi untuk mensekresi pepsinogen, yaitu enzim yang berfungsi untuk breakdown amino acid. Breakdown protein menjadi amino acid. Lalu ada mucus cell yang berfungsi untuk sekresi mukus. Lalu selanjutnya untuk fisiologi dari penyakit ini yang akan dibahas adalah sekresi asam lambung, regulasi dari aktivitas lambung, dan gastric defense mechanism atau mekanisme pertahanan lambung. Yang dimana pertama-tama untuk produksi HCl sendiri, produksi HCl ini memiliki tujuan atau fungsi sebagai yang pertama untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam lambung, lalu untuk mendenaturasi protein dan menginaktivasi enzim yang ada di makanan. Lalu selanjutnya untuk membreakdown atau menghancurkan plant cell walls dan connective tissue atau jaringan ikat yang ada di daging yang kita makan. Lalu berfungsi untuk aktivasi dari enzim pepsin, yang dimana pepsin ini kan nanti dia berfungsi untuk digestion dari protein gitu. Lalu selanjutnya untuk proses HCl secretion sendiri diawali dari disosiasi H2O atau air menjadi ion H+ dan OH-, yang dimana H+ itu nanti akan dipompa ke lumen gaster melalui HK ATPase, yaitu channel transport aktif. Lalu selanjutnya ion hidroksida yang terdisosiasi tadi akan bereaksi dengan CO2 intraseluler pada parietal cell sehingga terbentuk bikarbonat, yang dimana nanti bikarbonat itu akan dipompa ke interstitial fluid dan akan bertukaran dengan Cl. Jadi Cl itu nanti akan masuk ke dalam sel parietal. Lalu si Cl-nya itu nanti ditransport ke lumen melalui channel chloride, yang dimana nanti dikarenakan tadi di lumen sudah ada ion H+, maka dia akan bereaksi sehingga terbentuklah asam lambung gitu. Lalu selanjutnya untuk regulasi dari gastric activity sendiri terdiri dari 3 fase, yang dimana filosofi dari nama fase ini adalah tempat diinisiasinya rangsangan dari
aktivitas lambung. Yang pertama ada cephalic phase, yaitu fase di mana kita melihat atau mencium bau makanan itu, maka akan meningkatkan aktivitas sekresi asam lambung dan sekresi mukus dan pepsinogen. Lalu selanjutnya ada gastric phase, yang dimana ini terjadi ketika makanan masuk ke lambung, yang dimana ketika makanan masuk ke lambung akan terjadi distensi. Distensi ini akan menyebabkan stretch reseptor itu terstimulasi, lalu juga akan menyebabkan histamin jadi tersekresi, serta konten kimia dari makanan itu juga akan mempengaruhi aktivitas lambung, sehingga sekresi HCl, pepsinogen, dan mukus tadi jadi lebih meningkat lagi. Lalu selanjutnya di intestinal phase sendiri, yaitu terjadi ketika kim atau makanan yang kita telan tadi masuk ke dalam duodenum, yang dimana ketika terjadi stimulasi di duodenum maka akan terjadi sekresi dari hormon sekretin, GIP, dan kolisistokinin, yang dimana akan menurunkan aktivitas dari lambung, sehingga HCl itu akan produksinya akan menurun, lalu sekresi pepsinogen juga akan menurun, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk gastric defense mechanism sendiri melibatkan 3 lini atau lapisan pertahanan, yaitu untuk first line-nya sendiri adalah mukus atau bicarbonate barrier. Lalu second line-nya adalah epithelial cell, yaitu sel yang melapisi bagian mukosa lambung. Lalu third line-nya sendiri adalah blood flow mediated, yang dimana blood flow mediated ini terlibat dalam regenerasi kalau misalnya ada kerusakan epitel. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas Helicobacter pylori, yang dimana significance pada kasus ini yaitu merupakan etiologi dari penyakit di kasus ini gitu. Jadi pada dasarnya Helicobacter pylori merupakan bakteri gram negatif. Jadi kalau misalnya di stain dia warnanya khas gitu. Terus untuk tes oksidase, katalase, dan ureasenya itu positif. Lalu bentuknya itu curve rope atau basil melengkung, lalu memiliki 2-6 flagella, yang dimana flagella ini berfungsi sebagai alat motilitas. Untuk transmisi dari bakteri ini dapat melalui jalur fekal oral, gastro-oral, ataupun oral-oral, yang dimana untuk transmisi ini bisa dari kontaminasi makanan ataupun kontak langsung dengan feses ataupun saliva. Lalu yang paling penting signifikansinya untuk kasus ini yaitu virulence factor-nya diantaranya urease, yang dimana tadi sudah dijelaskan di final concept map kalau urease itu merupakan enzim yang mengkonversi urea menjadi CO2 dan amonia. Nah, oke. Lalu ada CAGA atau kependekan dari cytotoxin associated gene A, yang dimana dia merusak atau mempengaruhi sitoskeleton dan menginduksi pembentukan ataupun sekresi dari interleukin 8, sehingga akan terjadi proses inflamasi. Lalu ada VACA atau kependekan dari exotoxin vacuolating cytotoxin A, yaitu menginduksi kematian sel dengan cara pembentukan vakuola. Lalu ada lipopolisakarida dan secretory enzim seperti mucinase, protease, dan lipase, yang dimana sifatnya itu dapat merusak sel-sel yang terpapar. Untuk diagnosis dan terapinya nanti bisa dibahas di klinis. Lalu di sini kita langsung bahas ke bagian klinis dari peptic ulcer. Ini adalah konten yang akan dibahas. Jadi peptic ulcer merupakan penyakit berupa pembentukan ulkus atau luka terbuka dengan kedalaman minimal sedalam lapisan muskularis mukosa dengan diameter lebih dari 5 mm yang terjadi pada dinding lambung dan atau duodenum yang menyebabkan inflamasi di daerah tersebut. Lalu untuk CRP dari peptic ulcer sendiri, di negara Amerika terdapat 4 juta kasus, baik kasus baru ataupun kambuh per tahunnya. Lalu selanjutnya untuk etiologi dari peptic ulcer sendiri dapat berasal dari Helicobacter pylori, yaitu bakteri gram negatif ya tadi. Lalu bisa dikarenakan konsumsi NSAID atau anti-inflamatori berkepanjangan. Lalu ada etiologi yang di luar dari etiologi
yang sudah disebutkan, bisa berupa infeksi sitomegalovirus, herpes simplex, terus bisa juga karena konsumsi obat seperti bisphosphonate, crack cocaine, clopidogrel, lalu bisa karena cancer, bisa karena Zollinger-Ellison syndrome, lalu yang dimana pada Zollinger-Ellison syndrome ini sendiri merupakan terbentuknya tumor yang bisa mensekresi gastrin, yang dimana seperti kita ketahui gastrin itu kan tadi bisa meningkatkan aktivitas sekresi dari HCl lambung. Lalu penyebab lainnya bisa berupa iskemia. Biasanya pada korban luka bakar bisa terjadi peptic ulcer juga. Lalu untuk risk factor-nya sendiri terdiri dari true, false, dan content dependent dan unclear risk factor, yang dimana untuk true risk factor sendiri berupa usia, kebiasaan merokok, lalu bisa dari past history seperti keluarga ataupun riwayat penggunaan NSAID. Lalu untuk false risk factor sendiri seperti kebiasaan minum minuman alkohol, minuman berkafein, ataupun dietary factor seperti makan makanan yang pedas ataupun makanan yang sifatnya itu asam. Terus untuk konteks dependent sendiri berupa konsumsi dari kombinasi glukokortikoid dan NSAID berkepanjangan. Lalu untuk unclear risk factor sendiri bisa dari faktor psikologis dan stres. Lalu selanjutnya untuk diagnosis dari penyakit peptic ulcer sendiri bisa dari culture dan staining, dari urea breath test. Lalu untuk gold standardnya sendiri bisa dilakukan upper gastrointestinal endoscopy, yang dimana di sini fungsinya sebagai inspeksi, dilihat apakah ada ulkus, dan bisa juga sebagai jalur untuk specimen collection atau pengambilan sampel untuk nantinya dibiopsi. Lalu untuk manajemen dari kasus ini sendiri diberikan triple terapi, yang dimana terdiri dari amoxicillin, clarithromycin, dan proton pump inhibitor seperti omeprazole, lansoprazole, ataupun metronidazole. Untuk amoxicillin sendiri, dia merupakan antibiotik yang sifatnya bactericides. Dia menginhibisi sintesis dinding sel bakteri dengan cara berikatan dengan satu atau lebih penicillin binding protein, sehingga sintesis peptidoglikan itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga bakteri tidak punya dinding sel yang akhirnya menyebabkan sel lysis. Lalu untuk yang kedua yaitu clarithromycin, dia MO-nya berikatan dengan 50S ribosomal subunit, sehingga menginhibisi protein sintesis pada bakteri, sehingga bakteri tidak bisa bereplikasi. Makanya sifatnya itu bakteriostatik. Lalu untuk proton pump inhibitor sendiri, dia menginhibisi final step dari produksi asam lambung dengan cara menginhibisi proton pump, yang dimana akan menyebabkan transport atau efflux dari ion H+ ke lumen itu menurun, sehingga produksi dari HCl juga akan menurun. Oke. Berikut ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan untuk kasus ini. Berikut adalah patogenesis dan patofisiologi dari masing-masing etiologi tadi. Ada yang H. pylori karena Helicobacter, ada yang karena penggunaan NSAID, ada yang others, contohnya iskemi, Zollinger-Ellison syndrome, dan lainnya. Nanti teman-teman sesuaikan aja tergantung sama etiologi kasusnya. Ya, ini ada beberapa obat-obatan asam lambung. Untuk obat-obatan asam lambung itu ada yang sifatnya menghambat, menetralisir, ataupun meningkatkan menghambat ataupun menetralisir asam lambung, ataupun meningkatkan mucosal protection. Dapat teman-teman lihat sendiri di sini. Oke, mungkin segitu aja videonya. Nanti untuk PPT-nya kalau teman-teman mau lihat, bakalan aku taruh di deskripsi. Thank you semuanya.